Bapak Bambang Sumarno yang di dalam hal ini diwakilkan ya Pak ya. Kemudian juga salam hormat saya kepada Bapak Lurah Sukamaju, Bapak Lurah, Bapak Muhammad Yani Esos diwakilkan juga. Oh Pak Lurah, jadi Pak Camat diwakili oleh Bapak Lurah. Luar biasa, malam ini jabatan beliau 2. Kemudian salam hormat saya kepada Ketua Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dapat berkumpul di sini. Kurang seru, cuma 55 orang jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pantunnya berantakan. Ada pohon rambutan, ada pohon mangga, ada pohon nangka, ada pohon kelapa, semua nama-nama pohon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shalli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-shalihat. Hei, tangganya di mana Ki? Masya Allah. Luar biasa. Kita sambut Kiai kita, Kiai Nur Fadilah alias Ustadz Tile. Sallu ala Muhammad. Bu, saya mau tanya, lebih ngetop Ustadz Tile atau saya Bu? Tile.
Saya Bu, dulu, kalau sekarang dia. Lebih ganteng saya Ustaz Tile. Sala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang mulia segenap para guru, para orang tua, terkhusus segenap para asatidz yang hadir, diantaranya guru kami, guru kita semua, yang mulia Ayahanda Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Saman Ma'i. Doakan beliau senantiasa sehat walafiat, panjang umur, ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Yang mulia Ketua DKM Masjid Al-Hidayah, guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Haji Abdurrahman, Ketua RW 06 Bapak Haji Sugiarto, Bapak Lurah Sukamaju Bapak Haji Muhammad Yani Esos, sesepuh kita, orang tua kami Bapak Haji Romli, Ketua Panitia Al-Mukarram Bapak Ustadz Muhammad Idris, dan segenap guru-guru yang lainnya yang gak kesebut namanya, mohon maaf karena memang gak ada catatannya. Terkhusus mubalik kita, penceramah kita, merangkap host hari ini, beliau sahabat saya, abang saya, Al-Mukarram Sahibul Fadilah Al-Ustadz Kiai Haji Agus Idwar, dalam kurung Dai Motivator Pengurus LSBPI MUI Pusat. Di banyak manfaat buat kita semua. Saya makmuman sama beliau, nambahin aja tema kita kali ini dengan memperingati Maulid Baginda Nabi Muhammad SAW. Mari kita tingkatkan iman dan takwa dalam rangka menyikapi perkembangan teknologi dan informasi untuk menggapai ridho Allah SWT di dunia maupun di akhirat. Bersama titik 2, tuh baca lagi dah lirik. Mari kita tingkatkan nih, saya yakin yang bikin baleho ini tukang bangunan. Karena mari kita tingkatkan kok, mau berapa tingkat maunya ini. Bu, Rasulullah yang kita peringati kelahirannya malam ini adalah sosok manusia paling sempurna. Kita mau nyontoh apaan aja ada pada diri Rasulullah. Ustadz, saya kan guru, Rasulullah ngajar. Pak Ustadz, saya nih mubaligh, Rasulullah dakwah. Ustadz, saya kan pengusaha, Rasulullah dagang. Ustadz, saya ini jenderal, Rasulullah mimpin perang. Pak Ustadz, saya ini kepala rumah tangga, Rasulullah punya anak bini. Kepribadian Rasulullah komplit. Maka julukan beliau basyarun la kal basyari, manusia tapi bukan sembarang manusia. Manusiawinya sama po sama kita, sama. Nabi beludah, kita juga beludah, manusiawi. Cuma beda kualitas ludah Nabi sama ludah kita. Nabi ludahnya jadi obat, ludah kita mana buktinya Rasulullah ludahnya jadi obatnya? Ada cerita po. Ini bukan ceramah, kita kongko aja ya. Waktu Rasulullah mau hijrah, rumah Rasulullah kan malamnya dikepung, dipagar betis sama Satpol PP. Udah ada zaman itu Satpol PP-nya Quraisy. Rapet rumah Rasulullah.
Di dalam rumah Rasulullah 3 orang. Ada Rasulullah, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar. Rasul bilang ke Sayyidina Ali, Ali gantikan tempat tidurku, tidur kau di kamarku. Kenapa? Karena yang diincar kamar Rasulullah, target utama yang mau dibunuh Rasul. Untung Sayyidina Ali anak muda yang soleh, jawabannya tepat. Siap ya Rasul, demi Allah, demi Rasulullah, saya rela mati. Nyawa taruhannya bang. Tuh anak muda soleh. Kalau anak muda pintar nggak begitu bang. Ali gantiin tempat tidur gue ya. Ntar yang mau dibunuh kan lu. Lah jangan saya ya Rasul, Abu Bakar aja yang tuaan. Tuh. Sayyidina anak muda, Sayyidina Ali anak muda yang soleh. Rasulullah hijrah kok keluar rumah lewat pintu belakang, dikejar-kejar sama kafir Quraisy, dipepet terus sampai kilometer 50. Ini kesana-sana ini. Rasulullah mampir di rest area. Oh, udah digusur. Belum, rest areanya namanya Gua Thur. Rasul mau masuk, Abu Bakar ngomong, ya Rasul jangan masuk dulu dah. Ngapa? Saya duluan yang masuk, saya mau bersih-bersih, takut ada binatang. Ntar Rasulullah ngapa-ngapa. Bener kok, Nabi belakangan, Rasul belakangan tuh. Abu Bakar masuk bersih-bersih, coker-coker, korek-korek, tangannya diantup kalajengking. Sakit, bengkak, mukanya pucet. Kalajengking Arab. Beda sama kalajengking Cilodong, Arab. Lah, apa sih yang gak gede? Sakit, bengkak, mukanya pucat. Abu Bakar gak ngomong, bengong, diam. Ditegur sama Rasul, ya Abu Bakar. Iya ya Rasul. La takhaf, jangan takut. Saya gak takut ya Rasul. Wala tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Enggak ya Rasul, saya enggak sedih. Tapi ngapa muka pucat begitu? Roman-romannya ketakutan. Enggak ya Rasul, tangan ini. Ngapa tangan? Diantuk kalajengking. Ngapa enggak ngomong? Komen dong. Gua komen. Sini, Rasul ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacain bismillah sama Rasulullah, langsung diludahin. Detik itu juga bengkaknya kempes. Kenapa? Ludah Nabi. Coba pakai ludah kita. Wow, mungkinan bengkak kok. Nih, Bang Son, tolong efeknya turunin dikit Bang. Gak usah pakai eho. Okray, mana tuh Bang Sonnya? Oh Bang ya, nggak usah pakai eho, suara asli aja. Okray, nih kontrol hidupin nih, saya nggak kedengeran nih. Nih kontrol, nih monitor ini hidupin dikit, angkat nih monitor. Suara saya nggak kedengeran. Ya, Bang mantul. Bu, tuh sama manusiawinya. Rasulullah keringetan, kita juga keringetan Bang, sama. Cuma kualitasnya beda. Keringat Nabi bau minyak kasturi, bau minyak misik. Maka Rasulullah luar biasa Bu, laler nemplok di badan Rasulullah nyerosot. Lain nama kita, laler nemplok di badan kita nyarang, bau. Maka Siti Aisyah istri beliau kalau Rasul pulang dari mana-mana keringatnya dilapin sama Siti Aisyah. Habis dilap diciumin. Makanya ibu kalau pengen bakti melaki begitu. Laki pulang dari mana-mana po, apalagi habis macul. Wah, po gentak aja sini Bang. Minyak kasturi Bang, rasain bau perengus-perengus. Luar biasa Rasulullah. Ya miski wa tibi. Julukannya azkal azkia, manusia paling bersih di antara yang bersih. Kalau kita kan beda abang po, kemana-mana di perut kita nih kotoran banyak nih, kemana aja kita bawa di kotoran di perut banyak. Tapi Rasulullah, mohon maaf bang, Rasulullah buang air tehnya hilang. Nabi buang air tehnya hilang. Sini juga banyak yang buang air tehnya hilang. Buang air pinggir kali, bukan hilang po, kanyut. Bener po. Rasul ya miski wa tibi, luar biasa. Satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul, sayang dan cinta buat kita umatnya hanya baginda Nabi besar Muhammad. Sayang banget kok Nabi sama kita. Ya Allah, mau wafat aja Rasulullah disamperin Bu. Siapa yang nyamperin? Jenderal. Jenderal apa? Jenderalnya malaikat.
Malaikat Jibril ngasih kabar. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, aku diutus oleh Allah menyampaikan amanah. Nyawamu yang mulia segera dicabut. Pendapatmu bagaimana? Apa jawab Rasulullah? Jibril, kehormatan apa Allah mencabut nyawaku? Jaminan apa? Lalu Allah bilang langsung melalui hadis kursi, Allah nyatakan, ini haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Sesungguhnya aku haramkan surga dimasukin nabi-nabi yang lain kecuali kamu masuk duluan. Umat saya bagaimana ya Rabb? Umatmu lain lagi. Jaminannya wa haramtu ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dulu kecuali umatmu masuk duluan. Alhamdulillah. Nabi pok masih mikirin kita, enggak egois. Nabi masih mikirin kita. Sayang bener sama kita. Detik-detik mau wafat, mau dicabut nyawanya, keluar dari mulut beliau yang mulia, ummati, ummati. Ya Allah, pok enggak nemu pemimpin yang model begitu. Kali ada tuh wali kota lagi sekarat nyebut, orang umat gua, rakyat gua yang Cilodong bagaimana? Kita mau mati malah banda yang kita pikirin. Mau mati sekarat anak kita kumpulin, mad, sin, roh, ye. Ada lo yang bontot bilangin, sini kumpul, emak rumahnya udah gak kuat, bawa penyakit sini, emak mau ngomong sama lo. Ada lo yang bontot bilangin, telepon suruh kemari. Halo mak, udah gak ada umur, rokok pinggir jalan lu jangan jual. Mengapa mak punya Cina? Digerebek kita. Kita mau mati masih banda yang kita pikirin. Rasulullah luar biasa nyari-nyari kita. Di dunia sayangnya kayak begitu bu. Di akhirat dibuktiin lagi. Mana buktinya? Ini ada cerita. Ini sebenarnya cerita rahasia nih. Di sini doang nih saya ngomong. Jangan bilang siapa-siapa ya. Rahasia nih po. Diriwayatkan bang dalam salah satu kitab, nanti ketika datang kiamat alam hancur-hancuran, gunung pada meletus, air laut tumpah ke darat, makhluk semuanya mati, tinggal Allah doang sendirian. Yang lain pada rebah, termasuk malaikat rebah. Presiden ada Ustaz, mati kiamat. Bener po? Allah berseru-seru, apa kata Allah? Limanil mulkul yauma. Siapa yang berkuasa hari ini? Mana Fir'aun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan? Kalau dia berani ngaku Tuhan, nongol. Pokoknya dia yang nongol kok. Rebah semua. Kiamat. Siapa yang berani nempil? Seluruh pemimpin dunia ditantangin sama Allah. Mana yang minta 3 periode? Dicari. Masih rebah lah kiamat. Wah, masih rebah lah. Jangan baper, itu kan cerita kiamat. Wah. Seluruhnya kagak ada yang bangun. Allah nyombong di situ. Apa Allah bilang? La ilaha illa ana. Tiada Tuhan melainkan aku. Wah, Allah nyombong po. Udah pantas banget. Emang kagak ada lagi. Baru dihidupkan pertama oleh Allah malaikat. Malaikat dihidupkan kembali seluruhnya oleh Allah, dibangkitkan, dibentuklah oleh Allah panitia akhirat. Udah panitianya bang, diatur bagi tugas, siapa yang bagian nyari dana, panitia, bagian ngatur makanan siapa, bagian jemput kiai siapa, yang jemput kemana, kiainya udah duluan. Bu, bagi tugas sama Allah, Allah panggil malaikat pertama, Ridwan, labaik ya Rob, tugas ente siapin surga. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas itu hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul di pengajian, tangannya pemurah, santun dengan yatim, yang model begitu siapin surga Ridwan. Baik ya Rob, siap, 86. Ridwan. Malik, ada apa ya Rob? Ente tugasnya siapin neraka.
Buat siapa ya Rob? Aku akan balas tuh manusia bajingan paling tengik. Yang waktu hidup di dunia nggak pernah sujud, rumah dekat masjid nggak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustadz rada benci, sama Habib benci banget. Jangankan mah orangnya, sama balehonya takut. Duit banyak, harta banyak, pelit, medit, koret, butut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Yang model begitu siapin neraka Malik. Baik ya Rob, siap OTW. Malik dilawan. Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Tugas ente ke surga. Buruan, ngapain? Ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam. Cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril sama Mikail turun ke alam. Alam udah rata semua po. Disuruh nyari kuburan Nabi. Bingung dia berdua. Di jalanan dia kongko. Kata malaikat Jibril, Mikail, ngapa Bril? Lo tahu kuburan Nabi? Aku juga bingung ini. Bagaimana nyari kuburan udah rata semua. Jangan kan nyari kuburan, nyari cilodong aja enggak. Kata malaikat Jibril, coba lu cek di Google Map. Terus bagaimana nih urusan kita, tanggung jawab sama Allah. Sujud aja nyok, mendingan minta petunjuk. Jibril dan Mikail sujud ibu, dengan izin Allah bang, kebuka kubur Rasulullah. Rasulullah bangun dari kubur sambil kucek-kucek mata. Tengok ke kanan ada malaikat Jibril, tengok ke kiri malaikat Mikail. Rasulullah bertanya, "Ayyu yaumin hadza ya Jibril?" Ini hari apa Jibril? Jibril menjawab, "Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun." Ini hari di mana Allah janjikan buat kita. Ini kiamat Muhammad. Kiamat Jibril. Yang bener ngomong apa? Iya, kiamat Jibril. Cius. Itu cius saya tambahin po. Ntar dicari di kitabnya ciusnya mana nih, itu tambahan doang. Benar kiamat Jibril. Benar Muhammad. Keluar dari mulut Rasulullah yang mulia Jibril. Kalau benar ini kiamat, aina ummati, aina ummati. Umatku di mana Jibril? Umatku di mana? Rasulullah po pertama kali bangun dari kubur. Tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan bini. Yang beliau cari kita, umatnya. Alhamdulillah. Kata malaikat Jibril, umat lu kayaknya masih rebah semua Muhammad. Gue juga gak tahu yang dibangkitin rombongan gue doang ini malaikat. Wah gak tahu dah, tugas gue membangunin lo doang nih dari kuburan. Kemana kita Jibril? Ke surga nyok. Suruh siapa? Suruh Allah. Bener, ya udah berangkat ah kemon. Akhirnya Jibril sama Mikail po ngajak Rasulullah OTW ke surga. Naik Grab. Ada Grabnya, namanya Buruk. Naik, berangkat sampai ke sorga. Di dalam sorga bang, Rasulullah kayak orang gak betah. Bengong Nabi di sorga, mukanya rada murung, bete banget, kelihatan udah galau Nabi po, gabut. Kan yang punya sorga gak enak lihat begitu. Ditegur sama Allah, Muhammad, labbaik ya Rabb. Gak betah di sorga? Betah ya Rabb, sudah enak di sini. Kurang fasilitas, cukup ya Rob, saya dapat larutan. Ada susu beruang, ada kopi, ada orange water. Nah dikasih ginian, larutan cap kaki 3. Membantu meredahkan panas dalam, sariawan, tenggorokan kering, dan bol pecah-pecah. Ada semua. Kenapa sih po ngomong bol pecah-pecah po tahu? Emang juga bol pecah-pecah po. Ini jorok ini, po aja yang bayangin, saya agak bayangin. Kenapa bol mengkirut? Ya karena emang dicuci doang, dia nggak teriska. Tahu aja po lah, salah ngundang ustad berarti. Bu, lu
luar biasa. Saya udah enak ya Rob di surga. Udah enak. Tapi ngapa sih bengong begitu? Ngomong dong, ngomong. Ayo dong ngomong. Saya bengong begini ya Rob, mikirin umat saya. Nasibnya bagaimana umat saya? Sehingga mau enak-enakan di surga sendirian. Sementara umat saya belum ketahuan. Terus mau kamu apa? Ngomong sekarang. Izinkan saya ya Rob keluar dari surga. Mau ngapain keluar? Mau nengokin umat saya ya Rob. Oh, udah di dalam sorga, di tempat yang enak, pengen keluar, cuma pengen nengokin kita doang. Nemu begitu pemimpin? Agak. Udah masuk DPR melupa. Di demo agak keluar-keluar. Enak banget kita, najong banget. Capek demo mulu, BBM kagak turun-turun, enak banget. Emang rakyat lagi susah ditaikin BBM. Bener Bang, kalau udah BBM naik kan semua ngikut naik. Enak banget tau. Emang kita habis kena COVID 2 tahun kagak ngapa-ngapain, yang usaha pada bangkrut, yang kerja pada berhenti semua, tingkat kemiskinan banyak naik, semuanya lagi susah, ditaikin lagi BBM. Nah tambah susah rakyat, bener Po? Ya Po? Enak banget kita. Kemarin-kemarin kita nggak boleh kumpul-kumpul begini, emang gara-gara COVID. Penyakit udah nggak ada lain, udah gula, liver, jantung nggak ada, apalagi ambeien nggak ada. Semuanya penyakit udah COVID semua. Bocah naik motor ngetrek, jatuh tabrakan, geger, mati, COVID. Bawa ke rumah sakit, COVID, udah, hampek COVID, ini enggak, bengek COVID. Semuanya Po, emah COVID, sampai bual melonon dikata COVID. Bener Po, ya teman saya ambeien, periksa ke rumah sakit dikata COVID. Lah apa hubungannya bual sama virus? Najong banget. Suek bener dah. Kalau udah kena itu udah pada panik semua, apa memang lagi kesusahan. Bagaimana kagak panik jadi rakyat kita? TV siang malam beritanya, yang mati sekian, yang terpapar sekian, mati sekian, mati sekian ya, mati sekian, terpapar sekian, gejala sekian. Allah Po. Nenek pilek ketakutan ya, gue pilek nih kena. Ditambah tulisannya di mana-mana nakut-nakutin. Baleho tulisannya bikin takut itu. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Wah. Emang kagak ada yang tulisan yang enak dibaca. Indonesia kaya dengan bahasa, pakai aja yang enakan dikit. Ayo pakai masker, maskermu menjagaku, maskerku menjagamu. Kan cakep itu. Pakai masker harga mati, enggak pakai masker bisa mati. Lah ketakutan orang. Bukan tambah bener jadi tambah panik, bener Po? Iya, enak banget kita. Disuruh doang 3M. Ibu, Bapak, jangan lupa 3M ya. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Ya, enak pret. Kita disuruh 3M. Dia korupsi bansos 17M. Sial diangkalan banget. Enak banget kita kok. Rakyat lagi susah bansos diembat. Ini ceramah begini bukan radikal. Kita kritik jangan begitu dong. Berarti kan kita sayang, bener Bu? Kalau yang kritik dianggap radikal, tuh Ustaz ceramah begitu tangkap. Wah, dikira capung kali, main tangkap aja, ngajong banget. Ya, iya, ada aturannya. Kalau dikritik jadi pemimpin wajar, harus terima itu, bener. Udah resiko jadi pemimpin dikritik juga yang baik supaya sadar lu jangan begitu, rakyat lagi susah, bener. Nah, iya. Yang salah kagak diomelin, yang salah nggak dikritik. Giliran yang bener dikatain mulu. Kerjaannya bener, ya enggak, kinerjanya bagus, ya enggak pernah bohong-bohongin rakyat, dikatain, dibully, dihina, dinyinyirin, dikatain pembohong. Tapi nggak dilawan sama beliau, luar biasa. Wow, kerja nyata dibuktiin. Jakarta International Stadium rapi, dirapihin dia, rapi, keren, cakep, standar internasional. Wow, Formula E lancar, sukses, nggak ada korupsinya. Cari nggak ada korupsinya. Ini yang dikatain, dibully, dihina. Ketakutan itu dia bersaing buat 2024. Enak banget kita. Beraninya di medsos doang, turun sini datang ketemu ngobrol, diskusi bareng, bicara buat umat dan bangsa. Begitu musinya. Jangan mau jadi nyinyir tuh, jadi buzzer, sial diangkalan banget. Iya, orang baik dicari-cari kesalahannya. Bener Bang? Enggak nemu, orangnya cerdas, ganteng, keren, ngomong bahasa Inggrisnya lancar. Wow, internasional, PBB ngundang, diskusi semua di mana sedunia tahu beliau. Nggak perlu disebut namanya, udah paham semua kita. Iya, nggak perlu disebut namanya. Entah kalau kita sebut namanya ngeri, melanggar kode etik jurnalistik. Tuh, nggak perlu kita sebut namanya ya, Anies Baswedan kan?
ceplosan gua. Iya. Bener Bu. Ceramah begini dikatain dukung. Emang apa gua dukung dia? Enggak. Serah. Yang jelas gua enggak benci ngata-ngatain yang lain, bener Pok. Nah, kita bagusin kenyataan dong, kerja nyatanya jelas ya enggak? Ya enggak. Wah. Gila orang banyak tuh yang belain gua najong. Bu. Ini luar biasa. Keluar Rasulullah dari sorga, baru kita dihidupin. Ini semuanya dihidupin kita kok. Hidup semua dari zaman Nabi Adam sampai datangnya kiamat, masing-masing bawa diri kita di sono. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki, sudahan laki dah, nggak bakal kenal di sono mau bini. Masing-masing bawa diri po, matahari sejengkal di pala. Panas sudah pastilah sejengkal. Sekarang aja matahari jutaan kilometer panasnya luar biasa, apalagi sejengkal di pala. Panas sudah pasti, aus sudah pasti. Kita mati kalau bawa air, nyari air kemana di sono? Ayo udah caranya bawa duit, kagak ada jualan air, nggak ada. Alfamart, Indomaret nutup udah semua, nggak ada nemu bawa galon isi ulang kagak ada. Tapi disediain oleh Allah. Jangan khawatir orang yang cinta dengan Rasulullah, cinta dengan Nabi Muhammad, hadir ke tempat maulid. Hauduka sofil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Allah sediain telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat cinta kepada Rasulullah. Ikutin ajaran Rasulullah. Sering hadir ke majelis maulid. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang kagak demen selawat, biarin po di sono dia kausan, dia kecetek, rasanya nggak ada yang nolongin. Najong dah lo. Bener po. Kita bawa masing-masing diri, minta tolong kita di sono. Inilah yang disebut syafaatul uzma, pertolongan besar dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngadep kita ke Nabi Adam, ya Adam, anta abal basyar Adam, kau bapak moyangnya manusia. Tolongin apa? Cucu lagi pada susah ini. Nabi Adam udah godek aja, ya Allah cucu, boro-boro gue nolongin lu. Boleh keblangsak juga sama ini. Punya dosa di sorga dulu, nggak boleh makan buah khuldi, gue embat juga. Nabi Adam karena rayuan ibu Hawa, bu, ayo dong ayang beb, mam tayang beb, mam tuh, laki biar kata kumisnya kayak pagar kecamatan, bu, kalau kena godaan perempuan teklok. Nabi Adam aja kegoda, akhirnya rayu-rayu, mam, akhirnya kemakan itu buah huldi, nyangkut di tenggorokan Nabi Adam. Maka kaum Adam, laki-laki ada jendolannya di leher. Ibu kalau nggak percaya pulang, pegang leher suami ibu, tanya pelan-pelan, bisikin dalam kupingnya, ini buah huldi ya. Tapi ibu Hawa makan buah huldi nggak nyangkut di leher bang. Leher perempuan licin, sering ngomongin lakinya sama orang lain. Pas lempengan dada nyangkut, alhamdulillah. Bersyukur po nyangkut di situ. Coba kalau nyangkut di dengkul, bang, ribet lah. Anak nangis minta teteh ngangkat dengkul. Mimi lah ribet. Nyampe di dada terbelah dua tuh, syukur po terbelah dua. Kalau satu doang wah kayak tumor. Empok lagi bayangin satu. Ya Allah. Nabi Adam gak sanggup, kata Nabi Adam jangan sama gua. No, datang aja ke Nabi Nuh. Nuh bisa kali nolongin. Rame-rame kita ke Nabi Nuh. Nuh, tolongin apa Nuh? Nabi Nuh ngomong, aduh mang, liar mang liar. Ada nanaonan selain mang, rupanya yang minta tolong rombongan orang Ciamis. Kata Nabi Nuh jangan mau gua juga ribet urusan tanggung jawab di hadapan Allah. Ngurusin anak kagak bisa. Tuh si Kanan gojek naik getek ya kagak mau. Jangan ikutin klebu orang kafir barang-barang sono. Jangan mau gua, ma Ibrahim aja no. Ibrahim bisa nolongin kali. Nabi Ibrahim dari jauh udah dadah aja. Jangan mau gua. Jangan. Gua juga punya dosa. Seumur hidup bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali. Nangis di hadapan Allah po. Model kayak kita mau bohong, saban hari jadi lalap. Kan nangis-nangis ya po. Nyengir, mulu nyengir. Apalagi tukang bohongin rakyat. Wah, udah banyak banget udah po. Se-Indonesia dibohongin. Pakai bikin konfirmasi pers lagi. Ngumumin di media, lagu banget. Baiklah, kami akan memberikan konfirmasi pers hari ini. Kejadian di Duren 3 ya terjadi tembak-menembak antara Brigadir J. Pret, tembak-menembak. Orang ditembak, tembak-menembak.
Enak banget kita, Indonesia dikalah-kalahin, dibohong-bohongin. Najong dah. Ini ngomong begini kata radikal lagi nih, pret. Bukan radikal, kita nggak benci dengan polisi, kagak. Saya pribadi nggak benci dengan institusinya, enggak. Dengan benci dengan polisi, kagak. Yang kita benci oknumnya. Jangan begitu dong, bener. Usut terus kasusnya tuh, biar kelar semua. Artinya marwah polisi, kepercayaannya dipercaya lagi sama masyarakat. Itu tujuannya, berarti kita sayang sama polisi. Bukan benci sama polisi, kagak. Oknumnya yang nggak benar. Semuanya juga oknum, bener kok. Iya, jangan begitu. Jangan pukul rata semua. Salah tuh dia ngata-ngatain. Wah, enak aja. Gua kritik yang bener. Nih, gua sayang. Kenapa bang? Saya ngomong begini di mana-mana. Karena saya bagaimana ngerasain dulu cerita engkong jadi pejuang luar biasa. Merebut kemerdekaan engkong. Itu yang namanya Al-Maghfurlah Ki Haji Nur Ali. Tokoh ulama, mujahid, fisabilillah. Tokoh pahlawan nasional. Bekasi. Ujung Harapan. Saya punya engkong Matali, berjuang bareng sama beliau. Perang bareng melawan Belanda, ketembak engkong dadanya. Yang nemenin Kiai Nur Ali jalan kaki dari Bekasi menuju Yogyakarta, berjumpa dengan Panglima Jenderal Sudirman, engkong. Perjanjian Linggarjati engkong ikut. Bung Karno sebelum proklamasi pagi, malamnya ke Rengas Dengklok, engkong yang ikut bareng nemenin Bung Karno. Masuk sejarah, nggak ada. Tapi engkong luar biasa, pejuang. Ini yang mesti kita perdepankan. Artinya apa? Kita kepengen lu jangan begitu tinggal enaknya doang. Bener bang? Al-Maghfurlah Ki Haji Nur Ali, pangkatnya kolonel. Bisa aja saat itu dia ambil alih semuanya. Jawa Barat dipegang semua sama beliau. Enggak, beliau kembali kepada umat. Berjuang buat umat. Itu namanya luar biasa. Berjuang tanpa pamrih. Dengan harta, tenaga, pikiran, nyawa. Orang tua dulu. Kenapa? Indonesia didirikan bukan merdeka, bukan karena kado dari Jepang, kado dari Belanda, tapi merdeka karena titisan darah perjuangan orang-orang tua kita, ulama-ulama kita. Itu dianya. Yang ceramah kalau lapar begini. Siapa nanti kata mau dikasih makan tadi baru seduh kopi baru matang itu. Belum dihirup lagi. Ibu, Masya Allah, kita kepengen ayo berjuang bersama. Alhamdulillah. Nabi Ibrahim gak sanggup nolongin. Kata Nabi Ibrahim, jangan sama gua, lo datang aja ke Nabi Isa. Isa bisa kali nolongin. Dia orang di dunia, dianggap jadi Tuhan. Ngadepok kita ke Nabi Isa. Isa tolongin ngapa? Nabi Isa lagi ngomong aja, jangan sama gua. Gue mau Nabi paling miskin. Bapak kagak punya, bini kagak punya. Makanya gue jomblo seumur hidup. Makanya umatnya ikut-ikutan gak kawin juga. Tuh pastor gak kawin dia. Ngikutin Nabi Isa. Kan sayang-sayang ya. Gak punya perabotan gak dipakai. Musim hujan nih po. Cakung. Cuacanya mendukung. Bu. Tuh Masya Allah, satu-satunya yang nolongin kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sujud di hadapan Allah, ibu sujud minta apa kata Allah? Muhammad, angkat kepalamu, angkat, ngomong apa? Minta apa? Minta ngomong, ya Rabb, izinkan saya memberikan syafaat buat umat saya. Rasulullah manggil-manggil kita, ummati analaha, ummati ta'ali, ummati, umatku sini, umatku sini. Nabi manggil-manggil kita, alhamdulillah. Cuma yang dipanggil gak sembarangan orang, ada tandanya, ada mereknya. Mereknya apa Ustaz? Bukan gambar partai. Mereknya apa? Mereknya Rasul sendiri yang ngomong, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurun muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti yang aku panggil di hari kiamat, mukanya bersinar, bercahaya karena sering kena air wudu. Sering wudu berarti sering sembahyang. Masa wudu doang agak sembahyang?
Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita bersinar di akhirat. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Di dunia dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu, rajin sholat, ntar di sana mengkilat. Kenapa mengkilat? Kebangetan hitam? Bukan, karena sering wudhu. Nih maulid cinta sama Nabi, salah satu kecintaan kita yang paling kecil kita buktiin apa sih po? Sholawat. Emak kita, orang tua kita, bapak kita, engkong kita, amalannya gak banyak, kenapa hidup pada berkah? Sholawat dia tekunin, sholawat dia baca dengan istiqomah, mudawamah. Lihat emak-emak kita zaman dulu, saya ingat batu uak saya kalau mau masak dia goreng tempe baca sholawatan tuh. Ya Muhaimin ya salam salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Ya Allah, keenakan sholawat tempenya angus. Lakinya makan marah-marah, nyalung apa tempe angus? Gara-gara Muhaimin bang. Muhaimin orang mana itu? Bukan nama orang bang, nama selawat. Oh, lu goreng tempe sambil selawatan? Iya bang, mari gue makan tuh tempe. Hitung-hitung gue makan tempe selawat. Emak-emak sekarang lain, mama milenial belagu banget. Masak nyanyi, goreng tempe nyanyi, ketika laki nyanyi mulu. Ya Allah, laki lu galak banget nyanyi. Wanita mana pasti tak tahan apabila suami ringan tangan. Kau siksa aku, kau cekek aku, setelah kau punya selingkuhan baru. Sian banget Lesti ya po. Ganteng doang sama bini galak, cekek-cekekin dibantingin, emang orang udah kecil. Ya Allah, selawat biar kita lagi kesel buat sama laki, selawatan jadi adem. Bang boleh gede buat melu, dari mana gede buat melu, masih duit belanja kurang mulu, ayo berantem gitu. Tapi sebelum berantem selawatan. Laki kita namanya Komar, tunjuk aja depan matanya, Komarun, Komarun, Komarun sidina Nabi, Komarun. Bininya namanya Rodia. Dibalikin sama lakinya, Rodia ya dawal ayana. Bininya kesel banget, ya Toibah Rodia. Anaknya yang kecil ngiyatin emak, bapaknya lagi berantem pakai selawat, ngikut aja tuh bocah selawatan. Ya jemalu, ya jemalu. Lah bocah. Jadi kagak berantem bos, keluarga enak itu. Menjadi lomba marawis. Bu, selawat Ustaz, saya lagi halangan, lagi head. Boleh baca selawat? Boleh, tetap ada pahalanya. Dalam keadaan nggak udah wudhu, ada pahalanya kita sholawat. Bahkan baca sholawat dalam keadaan riak sekalipun, pengen pamer, dipuji sama orang, ada pahalanya. Tuh, beda amalan yang lain. Makanya jangan macem-macem anak hadroh. Tuh anak hadroh, biar kata kehujanan basnya tuh blebek. Wah, ini anak hadroh. Hadroh artinya kenapa sih? Menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika anak hadroh baca marhaban ya nural aini, marhaban jaddal husaini, marhaban. Tuh anak hadroh yang megang buas buat tabu dia, ciputa ciledug. Wah, macam-macam anak hadroh. Pokoknya empok kalau punya anak perawan, didemenin anak hadroh, biarin. Kenapa? Aman anak empok dijagain. Ada yang macam-macam nyolek, digampar langsung anak hadroh. Wow, tau sendiri mang kapalan semua tangannya. Hai dede. Oke, bro. Iya.
Masya Allah. Nih kita selawat nggak ada ruginya. Alhamdulillah. Maka ini maulid kita rayakan malam ini biar kata hujan gede tetap kita kumpul. Mari kita tingkatkan iman takwa kita, iman tingkatin. Menyikapi perkembangan teknologi informasi. Menggapai ridho Allah, biar dapat ridho Allah dunia akhirat. Dengan apa? Rasul diutus ke muka bumi nyempurnain akhlak. Akhlak kepada siapa? Pertama, berakhlak kepada Allah. Ngomongin akhlak, Rasulullah udah nggak ada duanya. Kana khuluquhul Quran, kemuliaan akhlak Rasulullah ada sama di dalam Quran. Baca rawi po, baca dah kemuliaannya sedikit kita baca ya tentang kemuliaan akhlak Rasulullah. Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji menyatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu. Rasulullah orangnya sangat pemalu. Rasulullah orangnya sangat tawadhu. Nabi orangnya maluan banget, malu dah Nabi. Pernah satu hari Nabi bang naik ke atas Ka'bah. Ngapain di atas Ka'bah? Dandanin Ka'bah rusak. Angin kencang niup gamis Rasulullah, kesingkap gamisnya po, betisnya kelihatan orang dari bawah. Nabi langsung turun, mukanya pucat, malu betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis kelihatan malu, tibang betis kelihatan malu, tibang betis. Kita sekarang urat malu udah pada putus. Nenek pikirannya di mana tahu? Udah naik motor Mio sore-sore, udah pakai celana wahai kencang banget kabut pek. Kirain kenal pot racing kulit ketiup angin najong bener dah ya Allah kok. Lu kagak resep banget liatnya. Ya Allah, nih Nabi betis kegiatan malu, syadidil haya wa tawadu, rendah hati, enggak sombong, pangkat lebih tinggi dari kenabian, lebih tinggi dari kerasulan, enggak pernah sombong. Lebih tinggi pangkatnya dari 124.000 nabi, lebih tinggi pangkatnya dari 313 rasul. Nabi bergelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dosa yang lalu yang akan datang dihapus oleh Allah. Dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka. Walaupun Nabi udah dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka, tapi Rasulullah pangkat tinggi, kagak sombong. Kita aneh kadang-kadang pangkat baru tibang jadi RT jadi belagu banget. Bukan RT sini, bukan. Sono di laut. Kita kadang baru tibang kaya dikit aja dipanggil kagak nengok najong. Bentang-bentang kaya jalan kagak nginjek tanah. Sih. Untuk anak itu dia. Iya bener bu. Lah Rasulullah dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka. Ibadahnya nggak pernah berhenti. Lah model kayak kita ke surga belum tentu, ke neraka kayaknya mah kudu. Udah pada berani ninggalin ibadah. Nasi uduk si nasi kering. Makannya di daun talas. Dengar beduk pada sering. Sembayangnya pada malas. Bener kan? Ya, kebanyakan begitu. Nabi luar biasa. Dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, kagak marah. Mana buktinya? Waktu mau ke masjid kan ada ceritanya diludahin Nabi dari atas rumah, Niat ya Allah ada yang ludahin, senyum. Besok lewat lagi, diludahin lagi, senyum. Ketiga harinya lewat, diludahin, masih senyum. Keempat harinya lewat, kagak ada yang ludahin kok. Nabi sampai tengah tengok di pinggiran gang. Sahabat nanya, ya Rasul, nyari siapa sih dari tadi saya liatin tengah tengok aja. Enggak, saya lewat sini biasanya udah ada langganan. Kok kenapa nggak ada langganan saya ya? Langganan apa ya Rasul? Diludahin. Oh si Fulan itu ya Rasul yang ludahin. Kemana orangnya? Nggak tahu saya. Sakit ya Rasul? Sakit. Sakit apa? Nggak tahu. Covid kali. Buru-buru Rasulullah pulang po. Ngapain pulang? Ngambil makanan. Berangkat langsung nengokin ke rumah yang sakit yang ludahin beliau. Sampai depan pintu rumah. Assalamualaikum. Itu yang lagi sakit di atas balek lagi kekurub. Kekurub boleh, kekurub dia kedinginan, dia ngerintih, demam. Habis vaksin kali. Assalamualaikum, siapa di luar? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah. Langganan ente. Gua kaget kata langganan. Langsung masuk Rasulullah. Itu yang sakit duduk di hadapan Rasul. Apa dia ucapin? Sodakta ya Muhammad. Engkau benar Muhammad. Tiap hari aku sakitin. Tiap hari aku ludahin. Kamu duluan jenguk saya. Teman belum ada yang jenguk saya sakit. Sekarang saksikan Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran kemuliaan akhlaknya.
Luar biasa. Diludahin. Dikatain, apalagi enggak bakal marah. Lagi jalan berdua Rasulullah Bu dengan Siti Aisyah. Lagi weekend. Ada orang kafir lewat, beri salam. Assalamualaikum. Kalau kita begitu, orang kafir lain. Asyammu alaika. Syammun artinya racun. Asyammu alaika ya Muhammad. Diterjemahin, mampus lu Muhammad. Ya Allah, kok Nabi dikata mampus. Marah, kagak bang. Yang marah Siti Aisyah. Dibalikin sama Siti Aisyah tuh orang. Asyammu alaika wa laknatullahi wa adzabu. Lu yang mampus, dilaknat, diazab lu. Tuh perempuan bang, asal tahu aja. Dikasih satu, mulangin tiga, banyakan dia. Ya Allah, boh. Rasulullah pegang tangan Siti Aisyah, mahlan mahlan ya Humairah, tenang ya Humairah. Kalau kita dikata begitu balikin aja, wa alaika. Asyamu alaika ya Muhammad, wa alaika. Mampus lu Muhammad, lu juga. Begitu. Dikatain, diludahin, enggak marah. Lagi ceramah di Taif, dilemparin kotoran onta, ditimpukin pakai batu kok. Berdarah Rasulullah, jidatnya yang mulia, keningnya berdarah. Marah? Enggak. Yang marah malaikat Jibril. Enggak tanggung-tanggung, jenderalnya malaikat marah. Jibril datang nyamperin Rasulullah. Ngapain? Ngasih tawaran. Tawarannya enggak tanggung-tanggung. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud gua tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira kata Jibril. Gua tibanin. Jangan Jibril. Emang apa sih man? Ini kalau bahasa kita. Jangan Jibril. Sabar. Saya dakwah jangka panjang Jibril. Kalau emang ini orang tuanya saya ceramain gak beriman, ntar saya tungguin anaknya. Siapa tahu anaknya beriman Jibril. Apa kata Jibril? Anak bagaimana bapak Muhammad? Biasanya bapak kalong, anak kampret. Kalau bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya? Kafir lagi tuh anaknya pasti. Tibanin aja. Jangan Jibril. Kalau anaknya masih kafir juga, saya tungguin cucunya dah. Siapa tahu cucunya ntar beriman. Kebangetan sabar mah dulu. Ini kalau bahasa kita begitu. Mau apa sih sebenarnya? Saya mau doain aja yang nimpukin saya. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih petunjuk hidayah buat mereka yang nimpukin saya karena mereka nggak ngerti. Oh. Kalau model tilek digituin, wah lain lagi urusan. Wah, umpama nih. Kan direkam sama bebaginya, Pak. Nih rekamannya Pak ya, umpama tilek lagi ceramah. Ini mah umpama ini misal ya, umpama nih ya. Umpama tilek lagi ceramah, ditimpukin pakai batu sama polisi. Umpama ini mah jangan umpama nih. Nih contoh ini mah misal umpama ya, tilek lagi ceramah ditimpukin pakai batu. Datang malaikat Jibril ngasih tawaran, "Tilek, ada apa Jibril? Bagaimana kalau Monas gue cabut? Gue tibanin buat orang yang nimpukin lu." Apa kata saya? Sikat Jibril. Mampusin. Saya kata gitu. Itu kalau saya. Umpama ini mah umpama. Masa iya Jibril datang sama saya, po? Ya namanya Betawi, kalah aja. Jangan kan kalah serinya ogah. Bener Bu? Nanti dikatain, dihina, ditimpukin gak marah. Kemuliaan akhlak Rasulullah, syadidal haya wa tawadu. Kemuliaannya apalagi, wa yuhibbul fuqara awal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Rasulullah itu demen dengan fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nabi demen sama orang miskin, sampai-sampai cintanya dengan orang miskin. Rasulullah berdoa, Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin di akhirat nanti bersama orang-orang miskin. Nabi itu doanya. Ini doa yang gak pernah kita baca. Mbak pernah baca doa begitu? Ya Allah, jadikan saya orang miskin. Kagak. Kita gak pakai doa begitu, emang udah turunan po. Engkong miskin, bapak miskin lah, jatuh di anak kebelangsak bisa. Nabi tuh ya Allah demen sama orang miskin. Bahkan Rasulullah nyuruh kita, idza da'athul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Kita kadang-kadang terbalik. Giliran orang kaya yang undang terbalik.
Giliran orang kaya yang undang terburu-buru, bener kok. Ada orang kaya mati mimpin tahlil nggak kelar-kelar sampai 1000 tuh Ustaz. Orang kaya yang mati makannya enak-enak. Aki-aki pengen lentuk. Giliran yang miskin mati tahlil 30 biji kelar. Kelar ya. Bener kok. Nabi demen sama orang miskin. Nabi demen sama orang miskin. Nabi demen sama orang miskin. Ya. Wa yamshi ma'al armalah. Apalagi kemuliaan Rasulullah kalau jalan bareng sama janda-janda tua. Ya, elah po. Nabi tuh kalau jalan bareng sama janda-janda tua, sama nenek-nenek itu Nabi di belakang ngiringin. Kenapa jalannya di belakang? Bukan berarti mau ngeliat bokongnya janda, bukan. Nenek-nenek apa yang dilihat? Rasulullah jalan di belakang khawatir kalau nenek-nenek jatuh kelihatan sama Nabi langsung ditolongin. Itu tujuan Rasulullah. Anak muda sekarang kan lain po. Lu jalan bareng sama aki-aki, aki-aki ditinggal. Apa dikata? Lelet buat aki-aki ya. Akhirnya aki-aki nyemplung di belakang juga gak tahu. Nih makanya Masya Allah nih maulid biar sukses. Kau perbaiki akhlak kita sama Allah. Kelar maulid ngajinya rajin. Masjid kita rame jamaah. Masjid Al-Hidayah kan cakep. Saya lihat tadi gede tuh. Saya yakin sholat jamaahnya penuh di situ. Apalagi subuh. Saya tahu dah. Saya subuh sering lewat sini. Saya kalau udah 3:30 lewat sini udah nggak bisa masuk saya. Sudah dikunci. Ayo, biarin tetangga baru doyan ke masjid jangan diaru-aruin, jangan diaru apa-apa, udah antepin aja orang baru doyan, jangan diaru-aruin. Ini usil banget, tumben lo ke masjid bang, gak bisa kabur. Jangan antepin aja orang baru belajar sholat, lambat-lambat nggak jadi masalah. Zohor 2:30 boleh, asar 5:30 tancep terus, maghrib nyambung sama isya lanjut, subuh jam 6 tancep terus. Besok baru didandanin pelan-pelan. Nabi dakwah nggak sekaligus basyiru wala tunafiru. Kata beliau begitu. Ya gembirain orang, jangan takut-takutin. Yasiru wala tu'asiru. Mudahkan orang, jangan disulitin. Rasulullah dakwah dengan akhlak. Beliau ngajak, bukan ngejek. Bener po? Nah makanya kita kepengen, ayo tingkatin ibadah ngaji, apalagi nih. Ya mengaji salim ramein, habis mulid. Habis mulid, ngaji. Mulid. Ngaji aja udah datang, Ustaz saya pengen banget ngaji, men repot banget Pak Ustaz. Ngomongin repot, siapa juga repot. Dari muda kerja repot, udah punya anak ngurusin anak repot lagi, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi lah, kapan mengajinya? Dan nenek-nenek alasannya ada aja. Ngaji wah malu memantu, ntar apa? Gue lagi men. Nenek-nenek men najong bener. Lu nyuruh gua, orang gua masih ngeplek. Wah nenek ngeplek. Ngajong banget. Ngaji udah mau ngapain lagi, kita ngumpulin poin, ngumpulin amal soleh. Kalau ngaji kan dapat ilmu dapat buat kita terapin di ibadah, bener kan? Ngarepin tua-tuaan, ntar ngaji tua-tuaan baru ngaji lah. Iya kalau umur panjang. Kalau udah tua kan ada aja halangannya. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Itu Allah yang bilang. Sekarang udah kerasa kita. Mata udah mulai lamur, pandangan udah kabur, kulit udah pada lentur, gigi udah pada gugur, ngomong udah ngelantur, pikun, makan cuma bisa sama bubur, dikit lagi digotong masuk ke dalam. Kalau ngaji nunggu tua-tuan, kalau umur panjang. Karena kan namanya umur kita nggak tahu. Yang deket banget sama kita siapa sih? Bukan keluarga, tapi yang deket banget sama kita kematian. Ini napas kita keluar nih, nggak masuk lagi, habis udah po, segitu doang. Makanya manusia kita nih umur kita nggak banyak, cuma 7. Kalau nggak Senin Selasa, kalau nggak Selasa Rebo, bener kan? Iya makanya kita disuruh mumpung masih sehat ada kesempatan manfaatin. Nutrisi kasih buat rohani kita. Jasmani kita sering kita kasih makan yang enak-enak, makanan yang bervitamin, kasih redoxon, parmaton, apalagi tuh yang pokoknya gitu tonton semua ada ujungnya ya po, parmaton semuanya. Dan kita juga rohani perlu nutrisi, kasih vitamin dengan apa? Kumpul di pengajian, duduk sama guru.
Datang aja, datang. Mau bisa kayak kagak datang udah. Ngikutin guru bawa kitab, ngikut bawa kitab. Ustaz saya kagak bisa baca kitab, bawa aja. Ikutin guru kebet. Guru tutup. Masa guru udah tutup kita masih kebet aja. Temen nyolek, cing halaman berapa sih? Boleh kebet doang ini. Soalnya lu tanya sama yang ngerti, lu tanya. Datang doang tuh begitu kok. Nah kalau emak-emak kan emang paling getol ngaji. Ini bapak-bapak yang rada glajis. Bener po ya. Iya, emak-emak pengajian boleh dihitung bang. Banyak, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Belum lagi pengajian bulanan, gabungan, PKK, belum lagi BKMT ya pak. Makanya seragamnya banyak dia bang. Dia lah merah, kuning, hijau, ungu, biru. Wah apalagi yang 2 kali bayar, 3 kali bayar. Ada semua sama dia. Kenapa? Kebiarin buat semangat kita ngaji, nggak ngapa-ngapa. Bener bang? Jangan pelit. Membini lah beliin seragam biar nangkepin. Dan dia kalau sudah duit itu kasih duit 200.000. Di situ semua 200.000 itu. Jajan bocah di situ, bawang di situ, cabai di situ, ya kan po ya? Itu kan paling primpen dia di situ semua itu ya bang. Kalau 200.000 pakai nuntut makan yang enak-enak, lemparin aja po. Bumbu ke depan dia tuh masak sendiri. Iya semuanya di situ bang, dikumpulin jadi satu. Itu juga pakai mipil juga, pakai nyimpen juga bisa nabung. Buat apa? Buat seragam. Bener po? Ya Allah, ngaji paling getol mak-mak. Jam 1 tengah hari uang udah nyampe. Masuk majelis taklim, speaker dia colok, mic dia colokin, dia panggil assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa ya, hari ini pengajian. Rodia, Romelah, Saroh, ngaji roh, sini kumpul. Tuh sambil nungguin temennya datang dia selawatan emak-emak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mama selawatan begitu kan. Adinul lana wal haqqulana. Assalamualaikum. Salam lu nyampe ji duduk sana ya. Di pojokan wal adlu lana wal kullu lana dinul lana. Assalamualaikum. Po haji, po gelar ambal baru saja duduk itu. Wal adlu lana. Loh mama begitu. Berhenti karena temennya datang. Itu kan kalau di Mesir selawatan itu buat perang kok. Itu tentara yel-yelnya bang. Kalau di Mesir adinulana wal haqqulana wal adlulana wal kullulana. Semangat jadi perang. Lah pindah ke Indonesia lain versinya. Adinulana wal haqqulana. Nenek di pojokan kleker. Ya Allah, udah lapar batu ini hubung. Kok mah enak. Minum. Udah ya. Ngopi. Lapar banget kok. Sampai jam berapa sih ini sebenarnya? Sampai 3 jam. Sampai 3 jam tanggung bu. Sampai mati aja. Kan bikin sejarah po. Sekila ceramah sampai mati di Cilodong. Masuk viral dah. Inilah penceramah terhebat sampai mati disuruh majamahnya. Udah berapa ustadz yang pematiin di sini po? Ya Allah, sampai mati. Aduh, Bang Agus, maafin ya. Udah malam. Besok pagi-pagi saya ada acara kok. Pagi-pagi besok acara potong rambut. Itu di Asgar. Ini di Pangkas. Bu, nih makanya kita lewat kelar maulid akhlak perbaiki ibadah, ngaji, kumpul. Orang ngaji begini kan dosanya dirontokin, cing. Dosa kita diusap, dihapus, digebek dosa-dosa kita. Raba dah dada kita masing-masing. Masih banyakkan dosa sama ibadah. Apalagi yang ngomong sama, po. Emang tukang ngomong salahnya diomongan. Makanya kalau saya diomongin orang, biarin gue sih diomongin gak ngapa-ngapa dah. Wajar gue diomongin, emang gue tukang ngomong. Dosa yang kecil-kecil dirontogin. Kita kadang-kadang gak sadar bikin dosa kecil. Dosa sama orang tua, sama saudara, teman, tetangga. Sudah melaki. Mau berangkat ngaji, laki kita perintah. Gue ngaji dulu bang. Kalau hujan, jemuran lu angkatin. Lemes banget itu mulut.
Ngaku aja po tuh tawanya yang kencang, dia kali itu yang tawanya kencang. Ya Allah. Lelaki lagi tidur dibangunin. Bangun bang, lihat no jam berapa udah. Kan salah tuh bini. Lelaki lagi merem disuruh nyet jam. Empok aja yang melek nyet jam po. Bangun bang, bangun, lihat no jam berapa udah. Ya laki lagi tidur. Ini hari baru bangun lu bang, rezeki lu abis nih patok ayam. Lakinya ngomong, emang ayam gue ngempanin. Alhamdulillah, kerjaan lu tidur mulu bang. Laki dikata gitu, lakinya ngomong, bagus tidur aja kerja gua. Ya Allah, dosa kita dirontogin yang kecil-kecil, pahalanya gede banget kok. Almar'u ma'aman ahabba, kita nanti dikumpulin bersama orang yang kita demenin. Di dunia kita demen sama guru, sama ustadzah kita. Ntar di akhirat kumpul bareng sama guru kita. Yang punya guru, kumpul sama gurunya. Yang kagak punya guru, mau kumpul sama siapa? Ayo dah. Ayo dah. Ini kita mumpung masih sehat, ada kesempatan. Ya Bo, orang yang ngajinya getol ke majelis taklim, dosa diangkat, pahala dapat, silaturahimnya nyambung. Orang yang rajin silaturahim, kalau kagak di pengajian, jarang kita ketemu. Bener po? Nah, silaturahim kita ketemu, umur jadi panjang. Orang yang rajin silaturahim sama mati rada jauh. Bener dah. Padahal Israel udah pegang catatan. Yang ada catatannya tanggal 2 November 2022. Saya mau berangkat ke Cilodong sana. Mengapain lu menyambut nyawa orang sono ya Rob? Oh, emang ada catatannya nih saya pegang. Oh, ya udah berangkat lu, hati-hati salah cabut. Berangkat Israel kemari mau nyabut nyawa orang yang dicabut, yang ditulis. Pas mau dicabut orangnya kagak ada di rumah. Laporan kepada Allah, ya Rob, orang yang gak ada nih saya cabut di rumah. Kemana? Kata tangannya pergi mulid. Masjid Al-Hidayah. Jangan. Orang lagi dengerin ceramah Ki Agus. Jangan. Tunda. Kalau pengen dicabut juga, ntar aja pulang acara. Ini rombongan kagak ada yang pulang. Dengar ceramah ingat malam mau bangun tahajud munajat. Lagi tahajud Israel datang lagi, ya Rob lagi tahajud, jangan tunda ntar subuh aja. Habis main subuh ya ingat lagi, ya Allah lagi main subuh ini. Habis sholat subuh ya ingat, ya Allah ntar saya mau sholat duha. Sholat duha, lagi sholat duha mau dicabut kagak jadi lagi, ya Rob lagi sholat duha. Dia lagi doain lakinya pergi ngojek. Dia angkat tangannya, ya Allah rezeki saya, laki saya kalau lagi masih ngojek nih lagi di atas langit turunin ngapa, kalau masih di bawah bumi keluarin ngapa, kalau masih ada yang jauh deketin ngapa, kalau masih ada yang haram halalin ngapa, kalau masih dikit banyakin ngapa. Boleh po, doa ada ngapanya. Tuhan juga denger, kagak jadi lagi. Israel ngomong, ya Rob saya kelamanin di Cilodong. Agak dapat boleh-bolehan dari malam. Ya udah pergi sana, pergi po dia ke Sawangan. Berempat-empatan di posahan si porang itu aki-aki engkau sama cucunya sama anaknya bantingin. Mati lu kok nggak punya 5. Engkau nggak dikata mati diem aja. Mati lu kok nggak punya 5. Akhir orang berempat kagak ada yang hidup. Israel lewat ini dia nih. Daripada gua kagak dapat apa-apa ditarik sama dia. Belebel po lagi mau banting. Oh. Meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min. Ustazah kita, guru kita, ibu kan baca sendiri tuh beritanya viral di mana-mana. Lagi mimpin Yasin, lagi mimpin baca zikir tahlil di pengajian Asy-Syafi'iyah Tebet. Ya Allah, plek lagi baca. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kita pengen meninggal seperti itu. Kita pengen. Makanya kita biasain ngaji. Mati bagaimana kebiasaan. Jangan kita ngerasa muda. Ustaz masih muda ini jauh sama mati. Kagak. Mati mengacak. Kadang kongnya seger cucunya duluan. Kita nggak tahu kok. Yang muda kadang-kadang berangkat duluan. Nika Ardila. Cakep, cantik, terkenal. Mati. Sampai sekarang. Alda Risma, Sukma Ayu, Poppy Mercury. Kan masih pada perawan itu mati. Mubazir tuh orang. Masih pada muda. Olga Saputra 32 po. Haji Mas Said 40 tahun tuh lakinya Angelina Sonda. Mati 40 tahun jantung. Ricky Jo penyiar bola 40. Ade Namnung badannya gede pelawak 38 umurnya. Mati. Budi Handuk 40 mati.
Jupe 37, Jupe Julia Perez. Ya Allah. Asraf, kenal Asraf? Akinya BCL. 40 tahun ganteng keren. Meninggal 18 Februari 2019. Memang saya catat biar gampang ngitungin masa idahnya BCL. Saya keduluan sama Arin. Jupe 37 po. Ramai pada infotainment nayangin berita. Ada yang komentar di Facebook, kenapa Jupe meninggal? Karena begitu berat membawa beban. Gede emang saya lihat beban. Beban hidup, jempol pikirannya ke sono aja najong dah. Beban hidup, dia kan sama bapaknya pisah, pacaran sama Gaston kan dihianatin mulu, penyakitnya juga banyak, kasihan banget tuh beban hidup. Yuk kita mumpung masih sehat, ada kesempatan ya Bu, kita manfaatin Bang untuk taqarrub ibadah kepada Allah. Amin. Perbaiki akhlak kepada Allah. Yang kedua, perbaiki akhlak kepada sesama kita. Kita makhluk sosial. Siapa dan betapapun kita perlu orang lain. Ya Bu, saya ngomong begini, ada bapak ibu yang dengerin. Ibu bapak menghadapnya ke panggung. Kenapa? Ada yang didengerin. Kita saling perlu hidup. Bukan berarti penceramah lebih hebat dari jamaah. Salah. Biar kata saya ceramah 3 jam, sampai subuh saya ceramah di sini, yang dengerin kagak ada. Paling kata marbot itu Ustadz udah lama begitu. Lah PA saya kok ngomong sendiri-sendiri. Kita pengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Umat Islam harus kompak bersatu, jangan mau diadu domba. Ya Bu, 5 jari kalau 5-5-nya kompak semua nih, kompak 5-5-nya bisa mukul, bisa nampar. Coba-coba makan jempol doang. 3 hari belum kelar kok, begini aja. Nampar pakai telunjuk kagak sakit. 5 jari ada simbol dalam bermasyarakat kita. Jempol simbolnya pejabat, RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden. Jempol dia mah. Kerjaan kalau udah dijempolin pemerintah cakep. Yang ini telunjuk, simbol orang kaya. Orang kaya simbolnya telunjuk. Kenapa? Orang kaya kalau udah kena nunjuk rapi semua. Bang, bangun masjid di belah sono. Tuh kalau orang kaya yang nunjuk rapi masjid. Coba-coba yang miskin nunjuk sembarangan. Ditekuk orang agak model lu. Orang kaya mah duduk bareng nih, orang kaya kentut pret. Temennya sebelah ngomong, waduh bapak sehat. Sehat bapak, orang kaya. Nah coba yang miskin kentut sembarangan, abis dibully kita kok. Setan lu, bangke lu. Oh, punya adab buat kentut sembarangan lu. Pindah sana pinggir kali, diusir. Beda, orang kaya telunjuk. Nah ini jari tengah. Siapa jari tengah? Simbol TNI Polri. Adanya di tengah. Jari yang paling tinggi jari tengah. Adanya di tengah. Kenapa? Netral. Kesono enggak, kemari enggak. Netral. Kesono enggak, kemari enggak. Ya, netral ya. Netral dong. Ini jari manis. Simbol anak muda. Kenapa jari manis? Karena masa muda, masa yang paling manis. Biar buntung tetap namanya jari manis. Yang ini kelingking, simbol kaum perempuan. Kelingking dia, kecil tapi antep. Macam-macam bang sama kelingking. Laki biar gede kayak apapun ditelan sama dia. Fleksibel nih, kecil begini ke hidung masuk, ke kuping masuk. Dari kampung saya ngecek ayam nelor apa kagak, sodoknya pakai kelingking. Enggak mungkin pakai jempol. Kalau pakai jempol boros. Kesian bol ayam ledes po. Sesuai kemampuannya. Berjuang jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, semuanya kompak bersatu. Ada kelemahannya, kita kudu sadari. Kelingking di mana-mana. Kalau sweet ketemu jempol, yang kalah jempol pejabat. Kelingking perempuan. Jabatan kadang sering tunduk gara-gara, kekuasaan sering jatuh gara-gara kelingking. Gak selamanya menang sweet lawan jempol. Kalau ketemu telunjuk baru kalah kelingking. Telunjuk orang kaya, hanya perempuan saya
Bukannya matre, enggak. Emang udah bawaan lahir. Kodrat perempuan lahir ke dunia bawaannya 3, cemburuan, emosian, mata duitan. Cemburunya bisa hilang, ada ustadzanya yang ngajarin. Emosinya bisa hilang, ilmu dapat dari gurunya. Yang nggak hilang, mata duitan. Maka anak muda nyari bini yang bisa nyari duit. Duit udah kita umpetnya di mana aja, ketemu dia cari. Itulah bini yang bisa nyari duit. Duit apaan bang? Di sini nih, duit sial. Oh sial bang, iyalah, gue umpetin masih ketahuan sama lo. Makanya mudah-mudahan kita kompak bersatu, ya Pok. Lewat maulid perbaiki akhlak sama Allah, akhlak kepada sesama, dan akhlak kepada alam. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat Rasulullah SAW. Kumpul malam ini biar kata becek-becekan hujan-hujanan Pok, jadi saksi buat kita di hadapan Rasulullah, dapat syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waraddallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Ibu bapak hadirin, sebelum saya tutup, saya nggak sendiri. Ternyata nyusul juga rombongan tuh yang jemput. Nah, saya kemari bawa produk namanya madu Bang Tile. Madu mereknya madu Bang Tile. Ini madu dari Sumatera, Jambi. Jadi saya jualin nih buat ibu-ibu yang punya duit ntar belanja. Kenapa saya jualin? Bukan buat saya, tapi izinin doain, saya lagi bebasin lahan depan rumah saya itu ada 3.000 meter, saya lagi bebasin buat pesantren ya Po. Ini ibu beli nih madu ini malam ini ibu beli, ibu udah nyumbangin buat pembebasan lahan, bukan buat saya. Makanya ada madu murni. Ayah Haji Roma Irama udah langganan tiap bulan tuh 37 liter karena memang madu murni nggak ada campuran sama sekali buat kesehatan. Banyak yang udah pada langganan, Bang Haji Akri, kemudian ada Ustadz Babi Haikal dan juga Ike Nurjana tuh artis, terus Jawab Cici Paramida, banyak udah pada langganan. Jadi memang enak buat vitamin, buat suplemen badan kita. Murni ada di sana Po, di sana no, di sana Po no ya, di sana no standnya Po ya, ada di sana, ada yang jagain juga, yang jagain juga masih pada jomblo itu dia. Dah ya itu aja barangkali ya, yang punya duit siapin duitnya, yang kagak punya duit minjem sama temennya nggak ngapa-ngapa. Ya kalau minjem malu ya cincin boleh sih tuh ya, gelang boleh ya. Dah ini aja kita, dan doa ada guru kita yang doa ya, mana MC? Wah guru ada. Alhamdulillah Bang Agus, ya Allah keren banget guru kita ya. Kerenan mana Bu? Saya beliau sama saya Bu. Ya keren ya. Ya kalau saya emang keren Po. Ya keren Peng. wa natawassalu ilaika bi syarafi dzati Muhammadiyah ya Allah ya Allah.